Udah? Oke Bang, hari ini agendanya boleh bisa dijelaskan pemeriksaan tadi ini? Ya, hari ini saya Mas Camat selaku kuasa hukum dari Pak Berbi Kumalasari hari ini memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan ya, di mana kami telah membuat laporan kan dari tanggal 20 Agustus ya, cuman karena memang adanya kesibukan dan juga ada pergantian dari kuasa hukum, baru Pak Berbi hari ini bisa memenuhi undangan dari Polres Jakarta Selatan, di mana kami tadi telah menjawab 20 pertanyaan dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan terkait apa yang kita laporkan kepada saudara Nov Trakapta ya, terkait Undang-Undang ITE dan juga pasal 310 KUHP, di mana kami juga melaporkan pasal 27A Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 4 ya, di mana setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud hal tersebut diketahui oleh umum, di mana hal tersebut disebarkan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga melalui sistem elektronik. Itu ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Di mana saat nanti penyidik telah meminta dari terlapor untuk membuktikan dia tidak bisa membuktikan, itu masuk lagi pasal 45 ayat 6, di mana ancamannya akan bertambah jadi 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Oke, Kak Berbi ini kan udah lumayan lama ya jaraknya dari kejadian. Lama 3 bulan. Ya, mungkin seperti apa sih, agak terhambat atau bagaimana? Jadi awalnya ini terhambatnya sebenarnya awalnya saya menunjuk pengacara Firdaus, ya kan, karena saya pikir ya udah sahabat saya, oke lah, ayo Bang kalau dibantu. Setelah udah kita LP, ternyata kan memang dari pihak kepolisian 2 minggu setelahnya langsung mengirimkan surat panggilan, ya kan, untuk undangan BAI, berita acara interview. Nah, sebetulnya yang lambat ini di Bang Firdausnya gitu loh, karena saya udah mengingatkan, Bang ini gimana, ya kan Abang selaku pengacara saya, tolong diurusin dulu ini biar cepet, karena jangan kelamaan, saya juga sibuk. Tapi ternyata beliau lebih sibuk daripada saya. 1 bulan saya tunggu, sampai dengan 2 bulan saya tunggu, nggak ada progresnya. Jadi saya bilang, waduh Abang, kalau kayak gini ceritanya saya nggak enak loh, karena ini kan berkaitan juga dengan laporannya Pak Sunan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu kita sepakat saya ganti kuasa hukum aja. Iya soalnya sorry Berbi gue lagi sibuk banget, lagi ngurusin yang lain. Oke ya sudah, kalau Abang nggak fokus dengan urusan saya nggak apa-apa, saya ganti yang lain. Karena kan di sini kan saya melaporkan, saya nggak bisa jadi pengacara kan gitu. Otomatis kan saya jadi pelapor gitu. Nah jadi oke, akhirnya saya sepakat, saya bicara sama Sunan, sepakat kita menunjuk law firmnya Macing untuk menjadi kuasa hukum saya dalam kasus ini. Kerugiannya mungkin apa dari pencemaran nama baik? Kerugiannya ya saya jadi satu dipermalukan ya, karena saya kan banyak endorse, karena saya dibilang nenek-nenek ya kan, dan itu viral juga. Jadi akhirnya banyak endorse saya yang terhenti, terus banyak orang-orang yang pengen menjadikan saya BA di skincare, terus di teman-teman pengacara juga kan, jadi akhirnya jadi omongan, banyak kontrak-kontrak yang jadinya terpending akibat perkataan beliau gitu. Macing kira-kira terlapor akan dipanggil kapan, mungkin ada bocoran? Untuk terlapor kayaknya sih masih belum ya, karena ini kan baru panggilan kepada pelapor ya, dalam hal ini Mbak Berbi Kumalasari, dan habis ini mungkin akan dipanggil saksi-saksi dari pelapor ya kan, yang kita ajukan ya. Salah satu saksi yang diajukan Bang Sunan ya, karena kan Bang Sunan dijadikan saksi karena di situ saat kejadian kan memang Mbak Berbi ini ada. Ya. Mbak Berbi ini ada dalam kejadian yang keributan di TV One itu ya. Kan dia menuduh Mbak Berbi ini seorang nenek-nenek, dan bukunya tuh sudah terlepas, dibilang seolah-olah bukunya itu terlepas sebelum adanya kejadian dan acara tersebut gitu loh. Padahal kan dampak dari keributan itu bukunya Mbak Berbi Kumalasari ini terinjak dan terlepas gitu. Ya seolah-olah janganlah memframing lah, emang buku klien saya terlepas pada saat kejadian. Ada kita melampirkan bukti video lengkap, keributannya juga, dan dia kan bilang bahwa Mbak Berbi ini tidak ada di tengah-tengah kejadian
kita tadi melampirkan video Mbak Berbi ini ada kok di tengah-tengah kejadian, ada kok di letaknya adanya di situ, dan penonton juga saat keributan juga mencoba memisahkan seperti itu. Jadi kami harap saudara Nofrakarta ini bisa memberikan apa yang dia dalilkan seperti itu. Dan banyak kontrak saya yang akhirnya kan jadi terhambat karena apa? Saya biaya rumah sakitnya satu juga mahal. Kedua, saya 1 minggu itu sakit, demam tinggi karena yang namanya jempol, jari apa kukunya itu dicabut. Kalian bisa ngebayangin kan rasanya kayak gimana? Saya sampai sakit, demam tinggi, syuting saya selama 1 minggu itu semuanya kontrak saya jadi batal semua akibat perbuatan beliau. Gitu. Akumulasi kasih kerugian materialnya kira-kira berapa? Ya saya kerugian material itu kan sekitar 2 minggu, 3 minggu saya nggak bisa jalan ya. Sementara sebulan kan saya bisa menghasilkan duit ratusan juta gitu. Ya kurang lebih 500 juta lah 1 bulan itu saya rugi. Jadi kan saya nggak bisa kemana-mana, saya banyak klien, saya nggak bisa pergi, demam tinggi, ya kan di rumah sakit, akhirnya kontrak banyak yang terputus, terus saya dilecehkan di media sosial dibilang nenek-nenek. Jadi itu saya mengalami kerugian kurang lebih 500 juta. Ada komunikasi nggak sih Mas setelah kejadian? Saya nggak kenal dia sih, saya nggak pernah kenal dia, apalagi dia sesama lawyer. Kalau lawyer rekan sejawat itu kan penghinaan, karena kita kan punya kode etik ya, sama teman sejawat seharusnya saling menghargai. Saya tidak pernah kenal dia, tapi dia bisa menghina saya dengan seenaknya. Udah tahu saya lagi kondisi juga kan lagi sakit, bukannya aduh saya minta maaf, malah dia mendalilkan katanya kuku kaki saya itu terkelupas sebelum kejadian. Itu kan lebih menghina lagi. Dan asal tahu saya itu bukan seorang nenek-nenek karena anak saya ini masih kelas 1 SMA. Yang definisi nenek-nenek itu kan adalah orang yang sudah mempunyai cucu. Jadi kalau kita belum punya cucu dibilang nenek-nenek, ya mungkin dia biasa jalan sama nenek-nenek kan gitu. Mbak Berbi, mungkin berarti dengan laporan yang ini berjalan benar-benar tidak ada damai untuk Saya sih nggak mau damai karena saya rugi banget loh, hampir 1 bulan itu saya nggak bisa kemana-mana, belum demam tinggi, kontrak-kontrak saya hancur semua ya kan, orang jadi pamor saya kan jadi rusak pada saat itu karena kan viral juga kan. Jadi saya rasa saya akan lanjutkan. Kalau keinginan Kak Berbi sendiri seperti apa sih Kak? Ya keinginannya ya dia harus tanggung jawab dengan perkataannya kan gitu. Apabila dia tidak ya dia harus mengajukan kerugian saya lah, karena kan itu akibat perkataan dia gitu. Mungkin permintaan maaf secara langsung atau seperti apa? Ya mungkin kalau minta maaf secara tertulis dia langsung ya dan mengganti kerugian saya gitu aja, baru saya nggak terusin. Karena kan ini juga harus dicontoh dengan teman-teman advokat yang lain, jangan seenaknya aja, apalagi kalian dari kampung, dari ya kan dari luar kota, yang kita ini kan orang Jakarta ya harus sopan lah ya bicara. Itu kan pakai kacamata, mungkin minyak kurang atau matanya blunder, saya juga nggak tahu. Dia sampai masa seorang saya Berbi dibilang nenek-nenek, perawatan saya udah miliaran, mohon maaf ya. Dan anak saya jelas-jelas masih kelas 1 SMA. Jadi itu sangat pelecehan dan sangat merusak harga diri dan nama saya gitu di media sosial. Pak, mengganti kerugian maksudnya gimana nih Kak? Berapa? Oh iya kan itu kan saya kan udah sakit kan, tapi kan dia bilang jempol kaki saya, dia lebih pinter kayaknya dari dokter. Dia kan bilang jempol kaki saya sudah terkelupas dari sebelumnya. Ya itu kan pernyataan yang menyesatkan sebetulnya ya. Itulah dia harus bertanggung jawab atas perkataannya gitu. Dan jelas-jelas saya itu kan pada saat kejadian di TV One itu anak-anak media juga kan semuanya tahu, ada rekamannya. Saya juga sampai live TikTok. Kita juga masih punya simpan buktinya, itu saya berdarah-darah kuku saya sampai dengan 2 jam di TV One. Masa iya dia berdalilnya seperti itu kan, itu bukannya ada empati malah jadi makin menghina itu. Jadi menurut saya ini orang nggak ada pikiran gitu. udah. Agenda selanjutnya Bang? Agenda selanjutnya saya akan membuat LP karena kembali lagi saya mempunyai sahabat namanya Shanalom Yuma. Dia itu ketua umum artis pengusaha seluruh Indonesia, HAPSI, di mana kita itu berteman dan saya juga jadi bendaharanya dia. Saat ini dia dari kemarin sudah 8 bulan pinjam uang saya 20 juta, 10 juta, 5 juta, sampai sekarang totalnya 225 juta. Pada saat saya belum somasi, dia masih hubungin saya dan berjanji setiap hari selama 8 bulan nanti buat transfer. Dia cuma sempat transfer selama 8 bulan itu 25 juta saja. Tapi saat ini ketika saya somasi di media, dia malah kabur dan sudah hilang ya kan, sampai sekarang kurang lebih udah 2 minggu setelah saya somasi. Udah somasi ke 1, ke 2, ke 3,
Dan ini kita somasi, saya dengan partner saya, mungkin Mas Bambang bisa jelaskan ya. Ini pakai lokomnya BRB Kumalasari. Partner itu bisa menjelaskan Mas Bima. Ya, jadi setelah disomasi 1 dan somasi 2 sampai didatengin ke rumahnya, ternyata rumahnya juga udah pindah. Lalu pindah-pindah apartemen, artinya masih punya duit juga ini orang. Ya. Nah, karena tidak ada koordinasi dan tidak ada komunikasi, akhirnya hari ini Debbie melaporkan. Ya, karena dia langsung hilang, semua teleponnya tidak ada yang aktif. Dan bahkan saya dengar teman-teman saya juga ada yang tertipu juga ratusan juta juga. Jadi oleh karena tidak ada itikat baik untuk channel Juma, ya kan saya dengan terpaksa ya udah kita udah berbuat baik, sudah sibuk mencari dia, ternyata rumahnya pindah-pindah, nomor teleponnya juga ada 35 biji. Ya kan, dan ternyata dia nipuin orang banyak banget. Mudah-mudahan kalau ada korban-korban teman-teman lain ya yang menjadi korban channel Juma bisa segera juga menghubungi saya, ya kan, menghubungi kami BRB Kumalasari Lokom untuk segera kita bikin tindak lanjut. Karena teman saya udah ada lagi bikin LP 360 juta, itu juga dikasih cek palsu sama dia. Nah, mungkin ada kemungkinan nanti kita akan bersatu gitu dari korban-korban. Berarti kekurangannya berapa tadi? Saya 225 juta. Baru dibayar 25. Baru dibayar 25 juta. Saya totalnya 250, baru dibayar 25 juta, berarti sisa 225. Iya, ini Ya. dia selebgram. Dia itu kan begini, dia itu ketua umum himpunan artis pengusaha Indonesia, itu satu namanya Hapsi. Jadi dia ini salah satu seorang desainer. Dia juga kemarin sempat ikutan fashion New York Fashion di Amerika bareng sama Ivan Gunawan sama Poppy Darsono. Dan dia juga pelukis. Dan ternyata dia juga seorang penipu gitu. Karena banyak banget korban yang sudah ditipu sama dia. Dan saat ini banyak ada beberapa orang yang memang ada Mutia Datau, istri dari Herman Felani, itu juga ditipu 65 juta, tapi sampai saat ini beliau juga masih belum bikin LP. Karena mungkin gimana sih namanya artis kadang-kadang suka males ya berurusan dengan pihak kepolisian, ya kan. Jadi kalau saya, karena saya orang hukum, ya sudah, saya rasa mungkin dengan adanya perdana saya membuat LP bisa korban-korban lain yang udah melihat, ya kan, karena saya dengar juga ada dosen IKJ juga ditipu 110 juta, terus ada juga teman saya yang lain 3 juta, sampai berapa orang, banyak banget gitu. Makanya teleponnya dia ada 35 nomor ya, dan dia juga punya 2 KTP gitu. Kalau komunikasi sama dia sekarang udah terputus, Udah diblokir atau terputus, gimana? iya, semenjak saya somasi dari awal itu udah kurang lebih 2 minggu udah mati semua seluruh teleponnya, udah hilang. Bahkan kita udah cek ya kan, cek ke tempat-tempat dia yang suka ada, itu udah nggak ada lagi, dia sudah menghilang. Saya rasa mungkin dia lagi kabur keluar kota kan, karena dia pasti tahu, wah ini kalau udah BRB ngamuk pasti jadi rame. Dan saat ini memang saya mau ramein gitu, silakan kamu kabur aja, kalau di Indonesia banyak kok, mukanya kan banyak. Saya kan belum kasih foto, abis ini saya liatin fotonya. Inilah channel Juma. Waktu kemarin kan kita belum kasih foto ya, baru surat somasi aja. Ternyata dia nggak ada itikat baik. Saya pikir dia malah cepet menghubungi saya, ternyata malah kabur. Berarti kan memang dia benar-benar tidak ada niat. Boleh fotonya di screen kan? Oh, boleh. Ya ini diharapkan teman-teman artis semua pasti tahu dia semua. Tadinya Wanda bisa main rumah saya. Iya. Kemarin dia suka nongkrongnya di Cikini, nginep-nginep di hotel. Lampunya ini gelap banget. Diterangin boleh? Terangin dulu ya. Eh, Nah, karena dia sudah kabur, jadi saya dengan terpaksa, dia tidak ada itikat baik. Mungkin dia malah sengaja kan mempermainkan saya, ya nggak apa-apa. Kalau saya kan yang penting, karena dia suka mengadakan event-event dengan pemerintahan. Boleh Kak, Dia sini juga Kak. punya production house namanya Yuma Production. Production house namanya juga Yuma Production. Tapi kakak sudah mencari ke setiap maksudnya perusahaan atau Saya udah coba hubungin asistennya, nggak pernah dibales. Ya kan, saya masukin di grup Hapsi, saya bilang sama teman-teman artis semuanya, kayaknya mereka pada takut bersuara gitu. Nah, dia juga pindah dari hotel ke hotel, pernah ketemu teman saya, dipukul sama teman saya. Nah, terus akhirnya dia bikin surat pernyataan, saya akan membayar ya kan sebesar 360 juta ya kan, dan saya akan membuat
apa namanya kayak reward lah 100 juta kalau saya tidak bayar. Tapi sampai saat ini ke teman saya juga nggak bayar, ya kan, ke saya juga kabur semuanya. Jadi semua teman saya yang kena utang juga tidak bisa dihubungin, dia tidak bisa dihubungin sampai dengan saat ini. Makanya dengan terpaksa saya ramein aja sekalian di media, dan udah malu dong kalau orang penipu korbannya banyak, apalagi nanti kan LP-LP yang lain juga akan masuk. Seandainya dia dengan laporan ini dia muncul dan minta maaf dan membayar, ya saya tinggal cabut laporan, berarti kan dia ada itikat baik, ya kan, jangan kabur begitu, kita kan sama temen ya kan, apalagi nggak ada boronya loh, kan ini kepercayaan, karena dia sudah tidak bayar saya udah 8 bulan dari Januari ini. Kalau kenal dia udah berapa lama? Kalau kenalnya udah sekitar 4 tahunan. Karena kan dia organisasi besar ya, makanya saya kan kenapa saya mau pinjem, karena saya juga bendaharanya dia, jadi saya juga ya percaya, karena kan saya pikir nggak mungkin lo merusak nama lo, karena dia sendiri kan di pemerintahan juga banyak banget kan suka bikin acara-acara besar gitu. Apalagi kan saat ini dia mau bikin JHCC, dananya aja 4 miliar, jadi saya pikir kan ayo lu pakai dulu dong nih buat proyek ini proyek itu kan begitu. Berarti selama 4 tahun ini kakak nggak mengendus? Selama ini dia memang suka pinjem duit saya, tapi selalu dibalikin, walaupun telat-telat tapi ada dilebihin. Ya cuman baru kali ini yang benar-benar langsung melarikan diri gitu, karena jumlahnya kan besar. Kalau kemarin 40 juta, 50 juta itu aman-aman aja, tapi yang saat ini ya sampai 225 juta. Dan ternyata ada kamu tiada tahu juga istri Herman Selani 65 juta. Mungkin segera nanti bikin LP, karena kan dia masih syuting di luar kota. Keluarga sendiri seperti apa? Saya juga nggak, kita tuh sesama teman nggak ada yang kenal keluarganya. Kita nggak ada yang tahu. Iya, dia kan ngakunya suaminya polisi, ya kan. Ternyata saya nggak tahu apakah masih tugasnya di mana, karena tidak pernah ditunjukkan itu suaminya. Dia kan ngakunya rumahnya di Menteng. Ternyata kemarin waktu dilacak sama teman saya, dia tinggal di hotel daerah Cikini 1 bulan. Di hotel tersebut sampailah didatengin orang-orang untuk nagih utang, sampailah dipukul sama teman saya gitu. Ya. Oke.